Halo, selamat sore. Nama saya Romida Boru Sibarani dengan NPM 2115100262 dari kelas reguler 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang KAS untuk memenuhi mata kuliah akuntansi aset. Dengan lingkup pembahasan yang pertama, pengertian KAS, karakteristik KAS, sumber KAS, kelebihan dan kekurangan KAS, defisit KAS, faktor-faktor yang mempengaruhi KAS, jenis-jenis KAS, pengendalian KAS, dan contoh soal KAS beserta jurnalnya. Yang pertama, pengertian KAS. KAS merupakan salah satu istilah dalam akuntansi. KAS biasanya digunakan untuk menggambarkan uang tunai perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Semakin besar nilai KAS dalam perusahaan, maka semakin besar pula uang tunai yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, karakteristik KAS. KAS merupakan aset perusahaan yang liquid. Liquid dikatakan di sini yaitu aset yang mudah dicairkan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, KAS dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Contohnya, dalam pembelian peralatan, kita dapat menukarkan dengan KAS. KAS yang dikatakan di sini adalah uang tunai. Yang ketiga, KAS dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Yang ketiga, ada sumber KAS. Sumber KAS dapat kita peroleh. KAS dapat kita peroleh dari hasil transaksi perdagangan yang di dalamnya juga piutang. Piutang di sini dikatakan kita memberikan hutang kepada debitur dengan syarat memiliki jangka tempo waktu pembayaran. Yang kedua, penjualan aktiva. Aktiva terdapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap contohnya itu mesin, tanah, gedung. Aktiva lancar yaitu perlengkapan. Yang ketiga, terdapat tambahan modal dari pemilik perusahaan. Bisa kita temui dengan istilah preferred. Yang keempat, pendapatan KAS dari pembayaran sewa, saham, hadiah, dan juga pajak periode sebelumnya. Terakhir, KAS dapat kita peroleh dari pendapatan dari luar usaha. Contohnya dari bank, jasa giro, dividen. Keempat, kelebihan dan kekurangan KAS. Jika terjadi kelebihan KAS, maka akan menimbulkan opportunity cost. Dan jika kekurangan KAS akan menyebabkan perusahaan tersebut tidak liquid. Liquid di sini dikatakan yaitu perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya. Jadi jika kekurangan KAS, perusahaan akan sulit untuk memenuhi kewajibannya. Contoh kewajibannya itu seperti membayar utang, membayar gaji karyawan. Jadi jika kita kekurangan KAS, maka perusahaan tidak liquid. Yang kelima, defisit KAS. Defisit KAS sama dengan total pemasukan kurang dari total pengeluaran. Hasilnya akan selalu negatif. Defisit di sini dikatakan kekurangannya dalam anggaran belanja. Jadi bisa dimengerti bahwa defisit merupakan kurangnya KAS dalam keuangan. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi KAS. Yang pertama, investasi yang dimiliki, investasi yang dikeluarkan pemilik saham. Yang kedua, hutang yang berasal dari perusahaan. Yang ketiga, ada piutang. Dan keempat, ada penyusutan. Penyusutan di sini dikatakan itu biasanya terjadi pada aktiva tetap. Contohnya itu peralatan, mesin, gedung, itu selalu akan terjadi penyusutan. Yang kelima, ada penjualan. Keenam, penjualan aktiva tetap. Ketujuh, ada jenis-jenis KAS. Yang pertama ada petty cash atau sering kita sebut dengan kas kecil. Kas kecil adalah untuk membayar pengeluaran perusahaan yang relatif kecil. Biasanya digunakan untuk membeli, contohnya membeli perlengkapan, pembayaran listrik, pembayaran telepon, atau sewa dibayar di muka, juga sebagainya.
Yang kedua ada kas di bank. Kas di bank yaitu uang perusahaan yang berada di suatu rekening bank. Ketiga ada pelaporan kas. Keempat, cash equivalent. Cash equivalent yaitu kelompok aset perusahaan yang memiliki maturity kurang dari 3 bulan. Maturity di sini disebutkan yaitu untuk meningkatkan ukuran perusahaan yang dilihat dari kondisi finansialnya. Yang berikutnya ada reticent cash. Kas yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa depan yang jumlahnya signifikan. Yang terakhir ada bank overdraft, yaitu perusahaan mengeluarkan cek yang nilainya lebih besar dari saldo di bank. Kedelapan ada pengendalian kas. Pengendalian kas atau sering disebut cash control adalah kegiatan atau proses mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan supaya tidak terjadi penyalahgunaan terhadap kas yang dapat merugikan kas. Tujuannya itu untuk menciptakan kas yang optimal. Yang kesembilan, di sini kita akan membahas tentang contoh kas. Pada tanggal 5 Januari 2022, Bu Nia menginvestasikan uangnya sebesar 600 juta ya pada perusahaan PT Nia Abadi. Jurnalnya yaitu kas pada modal. Kenapa kas ada di debit, di kiri, dan modal ada di kredit? Kas di sini kan Bu Nia menginvestasikan uang, berarti itu kas kita bertambah, modal kita bertambah. Jadi jurnalnya ada kas pada modal. Kas kita di debit bertambah 600.000 dan modal di kredit. Modal di kredit itu artinya modal bertambah di kredit 600.000. Jadi kas kita bertambah, modal kita bertambah yaitu 600 juta. Yang kedua ada pada tanggal 11 Januari 2022 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Jurnalnya sewa dibayar di muka pada kas. Kenapa kasnya di kredit? Di sini dibayar. Dibayar berarti itu kita mengeluarkan uang sejumlah 20 juta untuk membayar sewa kantor selama 1 tahun. Dan kenapa sewa dibayar di muka? Tidak beban sewa, karena kita membayarnya penuh 1 tahun, maka sewa dibayar di muka. Dan kas kita berkurang di kredit 20 juta. Jurnalnya sewa dibayar di muka pada kas. Yang ketiga, pada tanggal 15 Januari 2022, membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 5 juta. Ini kita kan membeli berarti itu mengurangi kas. Lagi-lagi kita di sini mengurangi kas sebesar 5 juta. 5 juta masing-masing, jadinya kas kita 10 juta ya keluar ya. Berarti kas kita berada di kredit. Sedangkan peralatan dan perlengkapan kita bertambah seharga 5 juta dan 5 juta, maka kas kita berkurang 10 juta. Jadi jurnalnya peralatan pada kas, perlengkapan pada kas sebesar 10 juta. Yang keempat, pada tanggal 20 Januari 2022 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 8 juta. Kita menerima berarti ini kas kita bertambah. Kalau kas kita bertambah berarti dia berada di kiri, di debit, dan pendapatan ada di kredit. Kenapa kas pada pendapatan? Ya, modal dan pendapatan itu bertambah di kredit, sedangkan debit, kas itu bertambah di debit. Jadinya jurnalnya menerima pendapatan dari penjualan tunai yaitu kas pada pendapatan. Kas kita bertambah, pendapatan kita bertambah seharga 8 juta. Yang terakhir, tanggal 30 Januari 2022 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Di sini kita membayar, berarti sama dengan mengurangi kas, membayar ya, 20 juta. Jadi jurnalnya beban gaji pada kas. Kenapa dikatakan beban? Karena kita di sini sudah memakai jasa karyawan. Kita sudah memakai jasa karyawan ya selama 1 bulan. Kita sudah mempekerjakan karyawan dulu, baru kita bayar. Itu dikatakan beban gaji. Beban gaji pada kas.
Pas kita berkurang 20 juta, beban gajinya 20 juta. Tapi kalau kita langsung membayar gaji pegawai pada bulan ini gitu misalnya, kan itu berarti beban gaji ada gaji karyawan jurnalnya biasanya. Tapi karena di sini kita mengurangi kas, jurnalnya itu berarti beban gaji pada kas, yaitu karyawan kita sudah kita kerjakan dulu baru kita bayar. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf karena kita di sini sama-sama belajar ya. Jika ada kata dan penuturan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat sore. Terima kasih.